Selamat siang, perkenalkan nama saya Gina Zabrina, NIM 114210056. Di sini saya akan menjelaskan tentang acara 1 praktikum Sistem Informasi Lingkungan, yaitu registrasi dan digitasi peta. Untuk langkah pertama yaitu kita bisa buka aplikasi ArchMap dengan tampilan setelah dibuka seperti ini. Kita bisa pilih yang My Templates, lalu kita klik OK. Setelah itu kita ke bagian Customize, lalu pilih yang toolbars ini, kita centang seperti yang ada pada layar, pada opsi-opsinya. Lalu kita bisa ke extension. Nah, kita juga centang semuanya. Lalu kita close. Langkah selanjutnya kita bisa klik kanan pada opsi layers, kita pilih add data, kita pilih peta yang akan kita gunakan, lalu kita klik add, kita klik OK. Lalu selanjutnya kita bisa ke layers lagi, klik kanan pada layers, kita pilih properties, lalu kita bisa memilih UTM yang sesuai dengan peta dasar kita. Kita bisa ke Project Coordinate System, lalu kita pilih TM, kita pilih yang BGS 1984. Ini nanti disesuaikan dengan peta dasar yang kita gunakan. Sedangkan peta dasar saya yang saya gunakan yaitu peta dasar Tangerang, Banten, di mana termasuk ke dalam bagian Southern Hemisphere, yaitu 48S. Kita bisa klik, lalu kita bisa klik OK. Nah, jika sudah, kita bisa klik yang bagian Add Control Points. Kita zoom in petanya. Kita akan beri titik di sini. Kita klik kanan aja. Lalu kita bisa zoom out petanya untuk melihat angka UTM-nya. Kita bisa klik kanan. Lalu pilih yang input X dan Y. Kita masukkan angka untuk X dan angka untuk Y-nya. Kita klik OK. Nah, jika layarnya menjadi putih seperti ini, jangan panik. Kita bisa ke bagian di kiri layar, nama judul peta kita. Kita bisa klik kanan, lalu pilih yang zoom to layer. Jika sudah, kita akan membuat titik satu lagi untuk mengcover seluruh peta. Kita pilih yang bagian pojok kanan bawah. Caranya sama seperti tadi. Klik pada bagian tengah tanda plus, lalu kita bisa zoom out untuk melihat angka UTM-nya. Kita bisa sesuaikan. Kita bisa klik kanan X dan Y, kita masukkan angka X-nya. Lalu kita klik OK. Kita bisa zoom out untuk melihat petanya. Nah, jika sudah, kita bisa ke opsi georeferencing, lalu kita pilih update georeferencing. Maka peta yang kita gunakan ini sudah terregistrasi. Selanjutnya yaitu digitasi. Digitasi, langkah pertama yang kita lakukan yaitu kita bisa ke bagian katalog, lalu kita pilih yang file yang kita gunakan, lalu kita klik new, dan kita pilih save file, kita pilih, kita akan membuat batas administrasi atau batas wilayah yang akan kita pilih dengan mengganti namanya jadi administrasi. Lalu kita klik polygon, kita edit sesuai dengan UTM tadi. Nah, oke. Setelah itu kita bisa ke bagian administrasi, kita klik kanan. Lalu kita bisa ke edit features, kita bisa pilih yang opsi start editing. Lalu kita ke opsi create features yang ada di kanan layar. Kita klik yang administrasi, lalu kita pilih construction tools-nya adalah polygon.
Jika sudah, kita bisa memulai membuat batas administrasi pada wilayah yang akan kita gunakan. Caranya, kita tinggal klik kanan pada garis terluar wilayah yang kita pilih, hingga menyeluruhi atau menutupi batas luar dari wilayah yang kita pilih itu. Jika sudah, jika kita ingin mengakhirinya, kita bisa klik 2 kali pada titik awal kita tadi. Maka akan jadi seperti ini. Ya. Kita bisa mengganti warnanya dengan cara mengklik pada warna di bagian administrasi ini. Kita bisa ganti warna jadi warna hollow. Terus untuk outline-nya kita juga bisa ganti warnanya jadi warna kuning. Lalu untuk ketebalannya kita bisa atur. Lalu jika sudah kita bisa klik OK. Nah, untuk membagi wilayah menjadi 3 wilayah, kita akan membuat batas administrasi yang membagi menjadi 3 wilayah dengan cara mengklik Cut Polygon Tools. Kita klik. Lalu kita bisa membuat batas wilayahnya. Sama caranya seperti tadi. Lalu kita bisa mulai untuk membagi wilayahnya. Nah, kita bisa mengakhirinya dengan cara mengklik di sini 2 kali. Nah, jika sudah, tampilannya akan menjadi seperti ini. Ini kita akan lakukan hal yang sama pada batas wilayah yang lain. Jika wilayahnya sudah terbagi menjadi 3, kita bisa ke editor, lalu kita bisa stop editing. Kita klik yes. Itu langkah selanjutnya, yaitu kita akan memplot jalan. Caranya sama seperti tadi, yaitu kita ke bagian katalog, lalu kita bisa klik kanan pada file yang kita gunakan, kita bisa ke opsi new, lalu kita pilih yang shape file. Kita ganti namanya jadi jalan. Lalu untuk feature type-nya kita ganti menjadi polyline. Nah, kita edit juga untuk grid TM-nya. Kita klik OK. Kita klik lagi ke bagian jalan, klik kanan, edit features, start editing. Lalu di create features, kita klik yang bagian jalan, lalu kita pilih construction line tools-nya adalah line. Lalu kita akan memplot jalan pada wilayah yang sudah kita pilih. Caranya sama, kita tinggal ngeplot jalannya. Jika sudah, kita bisa ke bagian jalan ini untuk mengganti warnanya. Kita bisa klik, lalu kita bisa ganti warnanya menjadi Mars Red, lalu kita bisa klik OK. Ini berlaku untuk wilayah yang lain juga.
Jika sudah terplot semua, kita bisa kembali ke editor, lalu kita bisa stop editing. Yes. Nah, untuk langkah selanjutnya itu kita akan mengupload sungai. Caranya sama, yaitu kita ke bagian katalog. Lalu kita klik kanan pada file yang kita gunakan, kita pilih new, dan kita ke bagian shape file. Nah, untuk namanya kita ganti jadi sungai. Lalu untuk feature type-nya kita ganti jadi polyline. Kita edit lagi untuk UTM-nya, yaitu 48S. Lalu kita klik OK. Setelah itu kita ke bagian sungai, kita klik kanan. Kita bagian edit features, kita pilih yang start editing. Lalu untuk di grid features-nya kita klik, kita pilih sungai. Kita bisa construction tools-nya kita bisa pilih live. Lalu kita akan mulai mengupload sungai pada wilayah kita. Nah, jika sudah terupload semua, kita bisa kembali ke bagian sungai, kita klik, lalu kita bisa ganti warnanya. Jadi, warna yang sesuai, yaitu warna biru. Kita bisa klik OK. Jangan lupa, kita kembali ke editor, lalu kita bisa stop editing. Kita klik yes. Nah, untuk melihat hasil dari peta yang sudah kita upload tadi, kita bisa men-add checklist yang bagian judul peta kita unchecklist, dan hasilnya akan terlihat seperti ini. Nah, untuk yang selanjutnya, kita akan membuat titik. Caranya sama, kita kembali ke katalog, kita klik kanan pada file, lalu kita pilih new, kita ke shape file, kita merubah namanya menjadi rumah, atau nama lain bisa. Lalu kita feature type-nya kita pilih yang point. Lalu kita edit lagi untuk time zone-nya 48S. Lalu kita klik OK. Sama seperti tadi, kita klik yang rumah, kita klik kanan, kita pilih edit features, start editing. Lalu di grid features-nya kita klik rumah. Lalu construction tools-nya kita pilih yang point. Lalu kita akan menitik di sembarang tempat. Kita bisa pilih di sini, lalu di sini, dan juga di sini. Nah, jika sudah, kita bisa ke editor dan kita stop editing. Yes. Nah, jadi hasil akhir dari digitasinya seperti ini. Sama seperti tadi, kita lihat hasil akhirnya. Nah, lalu untuk menyimpan hasil pekerjaan kita bisa ke bagian file, lalu kita pilih menu save as. Nah, kita akan menyimpannya di file yang tadi kita gunakan. Sekian dari saya, terima kasih.